Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang waktu Belanda, selamat malam waktu Indonesia. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Indonesia. Kami ucapkan selamat datang kepada para peserta dalam acara webinar Arah Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi yang diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar Indonesia di Leiden, Belanda. Yang terhormat, ketiga narasumber kita pada hari ini, Profesor Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana, Mas Muhammad Iksan Siri, serta Mas Henry Sasmita Yuda, dan para peserta yang kami hormati. Perkenalkan, saya Putika Nuralida Herdin, akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang serta tantangan. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi seperti e-commerce, e-health, serta e-government. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengakibatkan data pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan subjek data pribadi, sehingga dapat mengancam hak konstitusional subjek data pribadi. UU Pelindungan Data Pribadi yang disahkan oleh Presiden pada tanggal 17 Oktober 2022 yang lalu hadir untuk menjawab kebutuhan untuk melindungi hak individu di dalam masyarakat sehubungan dengan pemrosesan data pribadi, baik secara elektronik maupun non-elektronik. Bagaimana implementasi UU Pelindungan Data Pribadi secara praktis, apa saja yang perlu kita perhatikan sebagai subjek data pribadi, dan tantangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ke depannya merupakan topik yang akan dibahas oleh para narasumber kita selama 3 jam ke depan. Sebelum saya memperkenalkan profil narasumber pertama, saya ingin mempersilahkan kepada Ketua PPI Leiden, Ida Bagus Ayudia Dirgantara, untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada Yodi, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Putika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat, seluruh narasumber yang bersedia hadir dan memberikan ilmunya kepada kami, Bapak Prof. Ida Bagus Rahmadi Supancana, Bapak Muhammad Iksan Siri, dan Bapak Henry Sasmita Yuda. Tidak lupa juga, atas nama PPI Leiden, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir pada webinar hari ini, yang antusiasmenya sangat-sangat tinggi, di mana berdasarkan catatan kami, peserta yang hadir hari ini adalah 375 peserta. Berdasarkan catatan kami juga, institusi yang hadir pada hari ini sangat-sangat beragam. Dari institusi pemerintahan seperti Kementerian, Polri, Pemerintahan Daerah, Badan Riset Nasional, Arsip Nasional, dan institusi swasta, dari institusi perbankan, konsultan, firma hukum, notaris, dan instansi lainnya, sangat-sangat beragam. Sekali lagi, saya ucapkan selamat datang. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Ayodi Dirgantara, biasa dipanggil dengan Yodi, Ketua PPI Leiden, periode 2022-2023. Saat ini saya sedang menempuh studi master di bidang Law and Digital Technologies di Leiden University di Belanda, dan saat ini menjabat sebagai Ketua PPI Leiden. Sekilas mengenai kami, Leiden adalah tempat yang sangat-sangat bersejarah bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana organisasi kami pertama kali berdiri tahun 1922, 100 tahun yang lalu, dan tercatat sebagai organisasi pelajar di luar negeri pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Kami dalam sejarahnya juga turut mengambil peran dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Sudah hampir setahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun, implementasi mengenai undang-undang tersebut masih banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Sebagai organisasi pelajar Indonesia di luar negeri dengan jumlah mahasiswa hukum yang cukup besar, kami memiliki inisiatif untuk membuat sebuah webinar yang diharapkan dapat bermanfaat untuk seluruh peserta yang hadir dengan menghadirkan narasumber dari sisi akademisi, praktisi, dan pemerintahan yang diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada seluruh peserta tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Akhir kata,
Atas nama PPI Leiden, saya mengucapkan selamat menikmati dan untuk mengikuti seluruh susunan acara ini, dan semoga mendapatkan hal-hal yang bermanfaat daripada webinar ini. Salam perhimpunan. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Putika. Terima kasih kepada Yodi. Kata sambutan dari Ketua PPI Leiden tersebut sekaligus menjadi pembuka acara webinar pada hari ini. Acara selanjutnya merupakan penyampaian materi oleh narasumber pertama kita, yaitu Profesor Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana. Pendidikan terakhir beliau merupakan PhD dalam bidang hukum internasional dari Leiden University, Belanda. Saat ini beliau merupakan seorang guru besar Fakultas Hukum Unika Atmajaya di Jakarta. Beliau juga merupakan co-founder Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia atau APPDI. Beliau juga merupakan co-founder dari Bali International Arbitration and Mediation Center, serta masih banyak lagi. Kepada Profesor Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Putika. Bisa kedengaran suara saya? Kedengaran ya? Baik. Baik, selamat siang waktu Leiden. Mungkin jam makan siang ini ya, Bu Putika ya. Pada adik-adik sekalian PPI Leiden, dan selamat malam buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di Indonesia. Izinkan saya pada malam hari, pertama saya tentu ingin menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif dari PPI Leiden untuk menyelenggarakan webinar ini, karena ini tentu saja menunjukkan kepedulian dan kontribusi daripada PPI Leiden terhadap persoalan implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang memang sudah lama dinanti-nanti. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan semacam highlights ya terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan terutama bagaimana tantangan implementasi ke depan. Karena dari perspektif praktek legislasi atau regulasi yang baik atau good regulatory practices, keberadaan satu undang-undang itu tidak cukup, ya. Jadi regulatory design itu tidak cukup, tetapi harus dipastikan implementasinya efektif, efisien, dan koheren, dan tujuan intervensi regulasi itu tercapai. Jadi aspek regulatory delivery dan aspek regulatory inspection itu menjadi hal yang sangat penting dari keberadaan suatu regulasi. Ini sebetulnya tantangan yang sebenarnya untuk memastikan. Oleh karena itu, topik yang diangkat oleh teman-teman PPI Leiden ini adalah topik yang menjadi sangat penting dan sangat relevan. Ya. Slide selanjutnya. Next slide, kalau boleh. Oh, ya. Ini adalah sistematika sederhana yang sebetulnya intinya ingin memberikan gambaran tentang latar belakang daripada lahirnya undang-undang ini yang cukup panjang, waktu yang dibutuhkan untuk melahirkan undang-undang ini, kemudian apa saja yang menjadi isi pokok daripada undang-undang ini, dan kemudian hal-hal apa yang nantinya akan menjadi tantangan di dalam implementasinya. Ya, selanjutnya, next slide. Ya, kalau kita berbicara tentang latar belakang lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ini mungkin hampir 17 tahun yang lalu, atau hampir 18 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2005, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mulai menggagas satu studi tentang perlindungan data pribadi dalam konteks menciptakan good governance and clean government, dalam konteks single identity number. Kebetulan pada saat itu saya, kemudian Profesor Abu Bakar Munir, Profesor Siti Hajar, dan Dr. Soni Zulhuda diminta untuk melakukan studi awal, ya. Baik dalam bentuk semacam naskah akademik maupun dalam aspek draft
rancangan undang-undang. Namun demikian, pada saat itu tahun 2008 lahir Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik. Tahun 2006 lahir Undang-Undang tentang Dukcapil, Kependudukan dan Catatan Sipil, atau administrasi kependudukan. Dalam waktu yang cukup lama belum ada kesepakatan tentang siapa yang harus menjadi inisiator ya dari rancangan undang-undang ini. Dan baru pada tahun 2015 kemudian disepakati yang menjadi inisiator adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Selanjutnya hasil studi itu diupdate ya, dibuat naskah akademik yang mengupdate ketentuan itu dan juga rancangan undang-undangnya. Kemudian tahun 2020 mulai dibahas di Komisi 1 DPR dan lebih dari 9 kali persidangan yang sangat alot ya, baru kemudian dihasilkan undang-undang yang sama-sama kita ketahui, yaitu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dari sisi mandat jelas ya, karena pelindungan data pribadi ini sebetulnya pelindungan terhadap hak dasar manusia dari sisi information privacy-nya, dan itu kita bisa lihat pada pasal 28G angka 1 daripada Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali ya. Saya sampaikan tadi proses pembahasannya sangat dinamis ya. Banyak hal-hal yang membutuhkan kompromi di antara berbagai pihak, di antara fraksi-fraksi yang ada di DPR, khususnya di Komisi 1 juga dengan pemerintah. Kalau boleh lihat apa yang menjadi ketentuan-ketentuan pokok, next slide ya, slide selanjutnya, apa yang menjadi ketentuan-ketentuan pokok yang terdapat di dalam Undang-Undang PDP ini. Secara umum terdiri dari 16 bab dan 76 pasal ya. Dari ketentuan umum sampai dengan ketentuan penutup, ketentuan peralihan, yang cakupannya secara umum dapat dikatakan cukup komprehensif. Ya. Slide selanjutnya. Nah, di samping hal-hal yang telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi beserta penjelasannya, hal yang harus kita kawal bersama, ya, atau hal-hal yang akan diatur lebih lanjut, adalah misalnya dalam bentuk peraturan pemerintah, ada pengaturan tentang tugas dan wewenang lembaga, kemudian ketentuan sanksi, transfer data pribadi, pejabat pelindungan data pribadi, tata cara pemberitahuan, data protection impact assessment, pemrosesan data, hak-hak subjek data untuk kirim data, ganti rugi pemrosesan, dan lain sebagainya. Sementara aturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan presiden ini terkait dengan pembentukan lembaga, dalam hal ini adalah supervisory authority. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, undang-undang ini akan efektif dapat diimplementasikan apabila aturan pelaksanaan yang merupakan penjabaran dari isi undang-undang itu bisa kita selesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Ya. Next slide. Mengenai data pribadi, di dalam undang-undang ini bisa kita cermati mengenai apa pengertian data pribadi, ya nanti silahkan dibaca misalnya di pasal 1 angka 1, kemudian jenis-jenis data pribadi. Ini menarik karena data pribadi itu ada data pribadi yang spesifik atau disebut sekarang kadang data pribadi yang sensitif, dan kemudian data pribadi yang bersifat umum. Secara umum kita tahu bahwa prinsip pelindungan data pribadi adalah minimum disclosure. Ya, tentu harus ada perlakuan yang berbeda antara data pribadi yang sifatnya umum dengan data pribadi yang bersifat spesifik. Ini tentu juga terkait dengan persoalan konsen dan lain sebagainya. Slide selanjutnya. Ya, undang-undang ini di dalam pasal dari pasal 5 sampai dengan pasal 13 mengatur hak-hak subjek data. Kita semua adalah subjek data,
ya yang haknya perlu dilindungi, dan tentu perlu ada sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, ya, dari hak memperoleh informasi sampai dengan hak mentransfer data pribadi dan lain sebagainya. Nanti silahkan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bisa mencermatinya di dalam ketentuan undang-undang. Next slide. Slide selanjutnya terkait dengan kewajiban pengendali data dan pemroses data. Dari 76 pasal, kalau kita cermati, hampir 20 pasal ya itu secara khusus mengatur tentang kewajiban pengendali dan pemroses data. Karena dua pihak inilah yang sangat berperan dari collecting data, processing data, penyimpanan data, diseminasi data, sampai dengan data itu tentu saja dimusnahkan dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali kewajiban pengendali data dan pemroses data, dan ini harus menjadi hal yang dicermati oleh semua pihak, ya, baik public sectors maupun private sectors maupun individual, karena memang undang-undang ini berlaku baik bagi public sectors maupun private sectors. Tidak seperti yang berlaku misalnya di Singapura atau Malaysia yang hanya berlaku bagi private sector saja. Next slide. Slide selanjutnya, ya, undang-undang ini juga mengatur tentang pejabat pelindungan data pribadi atau PPDP, secara internasional dikenal dengan Data Protection Officer. Di situ diatur mengenai apa kewajiban pengendali data di dalam menunjuk DPO atau pejabat pelindungan data pribadi, bagaimana kualifikasinya, dan apa tugas minimal daripada pejabat pelindungan data pribadi. Slide selanjutnya. Ya, ini adalah kewajiban pengendali data menunjuk PPDP. Jadi dalam hal-hal apa ada kewajiban bagi pengendali data untuk menunjuk pejabat pelindungan data pribadi atau DPO. Ya. Slide selanjutnya, ini adalah kualifikasi yang harus dimiliki ya oleh Data Protection Officers. Jadi ada yang mengatakan di luar sana bahwa DPO ini adalah salah satu seksi job, ya, pekerjaan yang cukup seksi di dalam era sekarang, juga dengan penghasilan yang lumayan, dan dalam satu dokumen Grand Design Ekosistem tentang pejabat pelindungan data pribadi yang dipersiapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, kita kira-kira akan membutuhkan sekitar 155.000 data protection officers. Saya rasa sekarang sedang digarap ya bagaimana kita bisa mengembangkan kompetensi daripada sekitar 155.000 data protection officer itu, baik pada sektor publik maupun sektor privat, melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, ya, competency-based training. Dan tentu mereka kita harapkan adalah certified DPO. Next slide. Slide selanjutnya, ya, ini adalah tugas minimal dari DPO, menginformasikan dan memberikan saran kepada pengendali data dan pemroses data agar mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang PDP, kemudian memantau dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP dan kebijakan pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi, memberikan saran mengenai penilaian dampak PDP, ini terkait dengan Data Protection Impact Assessment, memantau kinerja pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi, dan berkoordinasi serta bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi. Jadi ini baru merupakan tugas minimal, ya. Tentu ada tugas-tugas lainnya, misalnya dalam mengembangkan privacy policy, dalam membuat semacam model contractual clauses, data sharing agreement, membantu penyusunan data protection impact assessment, dan lain sebagainya. Sangat banyak tugas-tugas yang diemban oleh seorang data protection officer. Next slide. Ya, akhir-akhir ini kita berhadapan dengan persoalan data breach. Ya, kasus terakhir di bulan Mei adalah kasus Bank Syariah Indonesia,
Ini tentu merupakan suatu tantangan sendiri, sementara undang-undangnya sudah mulai berlaku, tetapi misalnya lembaga pengawasnya belum terbentuk, siapa yang harus in charge ketika berhadapan dengan adanya data breach, dan bagaimana tanggung jawab pengendali data, dan lain sebagainya. Ini saya rasa merupakan hal yang penting, dan setiap pengendali data atau pemroses data tentu kita harapkan memiliki semacam data breach management policy dan juga memiliki SOP yang terkait data breach notification. Next slide. Kemudian ini adalah salah satu isu yang termasuk paling hangat dibicarakan ya di dalam pembahasan RUU tentang pelindungan data pribadi di Komisi 1 pada waktu itu, yaitu mengenai supervisory authority atau lembaga pengawas. Ya. Dan kalau saya cermati di dalam pembahasan itu cukup lama tidak tercapai kesepakatan, tetapi menjelang diselenggarakannya pertemuan G20, kita ya dipaksa harus ada compromise, harus ada kompromi tentang supervisory authority. Perdebatannya pada waktu itu adalah apakah ini merupakan suatu independent regulatory body yang betul-betul independen, atau ini bisa di bawah misalnya suatu kementerian atau di bawah eksekutif. Ya, saya rasa soal kelembagaan ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita cermati di dalam aturan pelaksanaannya nanti, karena undang-undang ini berlaku baik bagi sektor publik maupun bagi sektor privat. Oleh karena itu independensinya, profesionalismenya, dan lain sebagainya harus menjadi hal yang sangat kita pikirkan ya di dalam menjabarkan ketentuan tentang supervisory authority. Next slide. Ya, undang-undang ini juga merumuskan beberapa bentuk larangan ya, yang secara umum bisa kita gambarkan adalah larangan secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi, larangan secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya tentu saja, larangan secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, dan larangan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Kita mungkin juga bisa mencermati dalam regulasi atau legislasi di negara-negara lain atau berdasarkan International Common Practices and Best Practices, bagaimana merumuskan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan larangan ini. Ada yang umum seperti ini, tetapi juga ada yang dielaborasikan bentuk-bentuk larangannya ya secara spesifik. Next slide. Ya, undang-undang ini juga mengatur baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Ya, next slide. Slide selanjutnya. Ya, sanksi administratif ini diatur di pasal 57 ayat 2 dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan juga denda administratif. Next slide. Di samping itu juga mengatur sanksi pidana, baik pidana denda, pidana kurungan, pidana tambahan. Nanti kita akan diskusikan secara khusus mengenai hal ini sebagai satu tantangan, ya. Kemudian, undang-undang ini juga mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan, kemudian melalui arbitrase, atau melalui alternative dispute resolution. Ya. Tentu saja dengan satu catatan bahwa hasil studi ya menunjukkan bahwa misalnya dalam kalangan dunia usaha itu preferensi penyelesaian sengketa itu mungkin 90% melalui arbitration dan ADR. Ya. Sehingga di dalam penjabaran ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian sengketa ini sebetulnya kita perlu memberikan perhatian lebih banyak kepada bagaimana cara penyelesaian sengketa dengan mengutamakan yang berbasis negosiasi, tentu ada alternative dispute resolution,
atau kalau sifatnya adjudikasi bisa arbitrase atau juga bisa penyelesaian melalui pengadilan. Ya. Mungkin mekanisme penyelesaian sengketa ini perlu dielaborasikan secara lebih baik dan lebih operasional sehingga bisa menjadi pegangan dari berbagai pihak ketika terjadi dispute, ya, apakah antara subjek data dengan pengendali data dengan pemroses data, dan lain sebagainya. Next slide. Kemudian undang-undang ini juga mengatur berbagai bentuk kerjasama internasional, baik dengan pemerintah negara lain, dengan organisasi internasional, dan tentu saja kerjasama internasional itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan, dan prinsip hukum internasional. Ya. Slide selanjutnya. Kemudian ini juga menjadi isu yang sangat penting ke depan, soal transfer data. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena undang-undang tentang pelindungan data pribadi, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan bumi yang lainnya, itu perlu mengharmoniskan antara kebutuhan perlindungan data pribadi sebagai bentuk pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia di satu sisi, dengan kebutuhan untuk adanya trans-border flow of personal data, baik untuk kepentingan international investment, ya, untuk investasi, untuk perdagangan, untuk keuangan, dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena ini menjadi sangat penting. Dan dalam konteks undang-undang ini mengatur baik transfer data dalam wilayah Republik Indonesia maupun transfer data yang sifatnya across national border. Ini di next slide ya. Next slide. Ini adalah transfer data keluar wilayah hukum Republik Indonesia. Dalam konteks transboundary flow of personal data ini mungkin sangat penting diperhatikan tentang standar pengaturan pelindungan data pribadi, dan kalau misalnya standar pelindungan data pribadinya lebih rendah, ya, maka tentu harus ada bentuk-bentuk safeguard yang lainnya, baik yang sifatnya kontraktual, bisa bentuknya binding corporate rules, kemudian bisa sifatnya cross-border privacy rules, bisa sifatnya model contractual clauses, data sharing agreement, dan lain sebagainya. Dan tentu saja ketentuan lebih lanjut tentang transfer data ini memang perlu diatur secara lebih rinci di dalam satu peraturan pemerintah. Next slide. Nah, ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan, tentu saja pada saat penyusunan naskah akademik, ya, tentu saja sudah sangat memperhatikan harmonisasi dan sinkronisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lainnya, ya, baik pada tataran undang-undang, pada tataran peraturan pemerintah. Next slide. Slide selanjutnya pada tataran peraturan menteri, ya, bahkan pada tataran peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, surat edaran Otoritas Jasa Keuangan, dan lain sebagainya, yang di dalamnya ada ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelindungan data pribadi. Slide selanjutnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sangat banyak mengalami kasus-kasus kebocoran data pribadi. Tentu yang terakhir ini dalam era di mana undang-undang ini sudah berlaku, ya, terjadi serangan ransomware Lockbit 3.0 pada Bank Syariah Indonesia yang diklaim, ya, telah mencuri data sebesar 1,5 terabyte, 1,5 juta terabyte mungkin, ya, atau 1,5 terabyte, dan terkait 15 juta nasabah. Dan banyak sekali kasus-kasus. Masyarakat tentu saja ingin mengetahui, meskipun sudah dibentuk Satgas misalnya, sudah ada badan-badan lainnya sebelum terbentuknya Supervisory Authority yang mempunyai kewenangan terkait dengan kasus-kasus seperti ini, tetapi masyarakat melihat belum ada satu proses penegakan hukum yang tuntas, ya, terhadap terjadinya kebocoran data. Kalau ada indikasi misalnya bahwa kebocoran data itu ada kontribusinya dari pengendali data. Nanti kita coba akan lihat
ketika kita berhadapan dengan tantangan dalam implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini. Slide selanjutnya, nah ini sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita cermati dari highlights ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, kita berhadapan dengan beberapa hal yang menjadi tantangan implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Yang pertama dan utama adalah masalah kelembagaan. Kita tahu bahwa undang-undang ini berlaku baik untuk public sector maupun private sector, maka apapun bentuk kelembagaannya yang oleh undang-undang dikatakan di bawah presiden, tentu di bawah presiden ini bisa mempunyai interpretasi yang macam-macam. Apakah di bawah presiden dia tetap merupakan independent regulatory body, atau di bawah presiden itu di bawah suatu kementerian, atau di bawah presiden itu di bawah satu lembaga yang dibentuk secara khusus, atau di bawah presiden itu adalah merupakan perluasan dari satu komisi yang ada, seperti Komisi Informasi yang kita miliki berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, atau misalnya BSSN, atau apapun ini, saya rasa harus kita kawal bersama, ya. Karena kalau kita cermati dari sisi kelembagaan, kalau kita bandingkan misalnya dengan EU GDPR yang terkait dengan supervisory authority dalam konteks EU GDPR, dan yang diatur oleh undang-undang ini memang kewenangan supervisory authority ini menjadi sangat luas dan sangat kompleks. Karena sangat luas dan sangat kompleks, maka kita harus sangat berhati-hati ya, untuk memastikan bahwa kelembagaan yang dibentuk nanti itu bisa melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, ya, dan lain sebagainya secara efektif. Ya. Kemudian ada kesiapan sumber daya manusianya, kesiapan implementasinya, dan lain sebagainya. Jadi masalah kelembagaan ini saya rasa harus kita kawal bersama, dan pihak yang bertugas untuk mengelaborasikan ketentuan-ketentuan tentang kelembagaan ini harus terbuka. Ya. Di dalam praktek regulasi yang baik, ya, meaningful participation itu harus betul-betul dilaksanakan. Ya. Public consultation mechanism in the law-making process, ya, atau in the regulatory making process harus sangat diperhatikan. Ya. Kita belajar dari berbagai pengalaman ketika suatu peraturan perundang-undangan itu kurang memperhatikan konsultasi publik, ya, maka besar kemungkinannya akan di-challenge. Ya. Kalau setara undang-undang mungkin di-challenge di Mahkamah Konstitusi, tapi kalau di bawah undang-undang mungkin akan di-challenge di Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Jadi masalah kelembagaan ini juga menjadi hal yang perlu sangat diperhatikan, dengan kita mencoba melakukan benchmarking ya kepada kelembagaan-kelembagaan yang ada, baik tataran regional seperti EU GDPR maupun pada tataran nasional di berbagai negara, dan juga berbasis kepada international common practices and best practices. Jadi kita mengharapkan undang-undang ini efektif, karena kelembagaan yang efektif itu menjadi dasar dari efektivitas undang-undang ini. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah, kembali, adalah tentang law enforcement. Ya. Mekanisme penegakan hukum. Ya. Ketika terjadi kasus BSI, ini di bidang perbankan. Bidang perbankan ada pengaturan misalnya oleh OJK, ada POEJK, ada surat edaran OJK, dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian kasus seperti ini ya diselesaikan. Nanti mungkin pada sesi yang lain yang disampaikan oleh Pak Henry Sasmita dari Kominfo, beliau bisa menceritakan kepada kita bagaimana penegakan hukum terhadap undang-undang ini sebelum ya supervisory authority ada, atau sebelum peraturan pelaksanaannya lahir yang sifatnya sementara, dan kemudian ke depannya seperti apa ya.
Kemudian persoalan yang lain juga adalah mengenai penerapan sanksi pidana. Kita punya pengalaman Undang-Undang ITE, ya, dan masyarakat sangat kritis. Jadi undang-undang yang terkait dengan teknologi dan lain sebagainya ini seharusnya sifatnya lebih memfasilitasi dan mengedukasi berbagai kegiatan masyarakat. Jadi kalaupun ada ketentuan-ketentuan pidana, itu sebetulnya penerapannya harus menjadi the last resort, ya. Jadi kalau cara-cara lainnya tidak bisa menyelesaikan, tentu sanksi pidana baru kemudian bisa diterapkan. Jangan kemudian akan menjadi kriminalisasi terhadap hal-hal yang sebetulnya tidak tepat untuk ditindak secara pidana. Undang-undang ini cukup memuat ketentuan-ketentuan pidana yang cukup berat. Ancaman hukumannya dari 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kemudian ancaman denda dan lain sebagainya cukup besar, meskipun tentu saja tidak sebesar seperti apa yang diterapkan denda pada EU GDPR, ya, pada kasus Meta yang baru berlangsung, yang terkait di Irlandia dan lain sebagainya. Kemudian masalah lainnya yang penting adalah literasi dan edukasi serta awareness raising, ya, kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi. Dan pengertian masyarakat ini tentu bukan hanya masyarakat individual, tapi juga asosiasi, dunia usaha, dan lain sebagainya. Saya ingat di dalam naskah akademik awal, ya, pendekatan dalam perumusan undang-undang ini sifatnya co-regulatory approach. Ya. Di satu sisi, ya, pendekatannya adalah regulasi yang imposed by government, tetapi pada sisi yang lain juga menggunakan pendekatan self-regulatory. Jadi kita harus mendorong, ya, self-regulatory yang mungkin saja di dalam prakteknya bisa lebih ketat daripada undang-undang, ketentuan undang-undang. Kemudian sebagaimana saya juga sudah sampaikan tadi, salah satu persoalan yang juga perlu dijabarkan dan lebih menekankan kepada penyelesaian sengketa melalui arbitration and ADR adalah tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Ya. Kita tidak ingin menambah, ya, backlog cases yang ada di pengadilan dengan terlalu banyaknya kasus-kasus yang terkait dengan pelindungan data pribadi. Maka mekanisme penyelesaian sengketa apakah melalui supervisory authority, melalui ADR, melalui arbitrase, atau melalui cara-cara lain, itu kita eksplorasi lebih luas, ya. Dan hanya jika cara-cara tersebut tidak efektif dan tidak bisa menyelesaikan, mungkin baru kita selesaikan itu melalui proses pengadilan. Kemudian grace period. Ada yang mengatakan grace period-nya 2 tahun itu terlalu lama, ya. Tetapi ada yang mengatakan bahwa grace period-nya itu terlalu singkat. Jadi yang sebetulnya intinya adalah kita perlu mempersiapkan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Saya ambil contoh misalnya, di beberapa negara lain, undang-undangnya sudah disahkan, tetapi kemudian masyarakat dipersiapkan, ya. Struktur organisasinya disiapkan, sarana dan prasarananya disiapkan, sumber daya manusianya disiapkan, dan kemudian kapan undang-undang itu secara efektif diberlakukan itu tergantung daripada berapa persen kesiapan semua stakeholders di dalam melaksanakan undang-undang. Ini misalnya kita pakai contoh apa yang berlaku di Singapura atau berlaku di Malaysia dan lain sebagainya. Karena tidak ada artinya undang-undang itu secara efektif berlaku, tetapi persiapan implementasinya minim, sosialisasinya minim, misalnya aturan pelaksanaannya belum siap, ya, struktur organisasinya belum siap, dukungan pendanaannya belum siap, sarana dan prasarananya belum siap, maka tidak ada artinya undang-undang itu. Saya rasa demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Karena waktunya tentu saya tidak bisa bercerita terlalu panjang, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
Putika selaku moderator. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat. Sangat menarik tadi Profesor Dr. Ida Bagus Supancana menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada artinya ya apabila undang-undang ini disahkan tanpa ada persiapan yang matang. Jika implementasinya minim, kemudian aturan pelaksananya belum siap, serta kurangnya dukungan dari bermacam stakeholder. Kemudian di sini Prof kita menerima beberapa pertanyaan, mungkin bisa saya bacakan ya Prof ya, untuk kemudian bisa langsung dijawab oleh Profesor Supancana. Yang pertama ada pertanyaan dari Miftah Fadli. Pertanyaannya, sejauh mana Undang-Undang PDP mengatur kewajiban penempatan pusat data atau data center di Indonesia, mengingat sebelumnya diatur di dalam PP PSTE, namun kemudian tidak secara spesifik disebutkan di dalam UU PDP. Mungkin Prof. Supancana mau langsung jawab, Prof. Silahkan. Kalau diizinkan, kita kumpulkan dulu. Kalau memang ada lebih dari satu pertanyaan, Bu Putika, mungkin biar lebih efektif begitu. Baik, sejauh ini ada 2 pertanyaan, Prof. Yang kedua, dari Soraya Sakinah. Selamat malam, Prof. Terima kasih atas presentasinya. Izin tanya terkait transfer data. Dalam hal pertukaran atau pentransferan data yang terdapat cross-border nature seperti space situational awareness yang berdasarkan PPP atau Public-Private Partnership, apa saja ketentuan yang menjadi standar agar data tersebut merupakan data yang aman untuk di-share kepada pihak lain? Dan bagaimana terkait keamanan negara dalam hal pentransferan data tersebut? Terima kasih banyak, Prof. Kemudian ada satu pertanyaan yang baru masuk lagi nih, Prof, dari Aditya Dwi Rohman. Pertanyaannya adalah, mengapa pelaksanaan Undang-Undang PDP menjadi tugas dari Kemenkominfo sementara dalam Perpres nomor 22 tahun 2023 tidak tersirat atau tersurat mengenai kewenangan Kemenkominfo sebagai pihak yang melakukan perlindungan data pribadi secara langsung layaknya BSSN? Udah ada 3 pertanyaan, Prof. Apakah mau langsung dijawab atau kita kumpulkan lagi pertanyaannya? Saya rasa boleh dijawab ya Bu Putika ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik ya dan sangat menarik ya. Kalau boleh saya mulai menjawab dari pertanyaan oleh Ibu Soraya ya, oleh Ibu Soraya. Bu Soraya mempertanyakan tentang cross border transfer of data yang di dalamnya ada aspek public private partnership ya. Apa standar transfer of data yang perlu diperhatikan dan bagaimana kaitannya dengan persoalan keamanan data ya. Itu saya rasa pertanyaan yang menarik. Yang pertama ya, saya rasa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara umum sudah mengatur tentang bagaimana transfer of data ya. Dari data controller to data processors atau data controller to data controller dan lain sebagainya yang sifatnya lintas batas nasional atau sifatnya cross border. Jadi transfer data itu hanya bisa dilakukan yang pertama kalau menurut undang-undang adalah apabila si penerima ya, data di luar Indonesia, yang datanya ditransfer dari Indonesia keluar data Indonesia, itu pertama mempunyai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelindungan data pribadi yang setidak-tidaknya setara dengan Indonesia. Ya. Kalau lebih tentu tidak ada masalah. Ya. Misalnya kalau kita transfer ke Uni Eropa, begitu, yang kita anggap aturannya menjadi standar golden standard dan lain sebagainya, mungkin tidak ada masalah. Tetapi masalah akan timbul kalau kita mentransfer data ke negara yang level pengaturannya lebih rendah dari Indonesia atau bahkan tidak mempunyai pengaturan tentang transfer data. Nah, dalam hal itu tentu harus ada bentuk-bentuk pengamanan. Ya. Apakah ada pengamanan atau standar safeguard ya
terhadap data pribadi itu. Dan itu bisa dilakukan dengan berbagai mekanisme. Ya. Di ASEAN misalnya kita punya mekanisme tentang transboundary flow of personal data di antara negara-negara ASEAN berdasarkan instrumen yang dikembangkan bersama oleh ASEAN. Di APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, ada APEC Privacy Framework, ya, ada cross-border privacy rules. Dari sisi perusahaan itu sendiri, ya, mereka juga bisa mengembangkan binding corporate rules. Mereka bisa mengembangkan standar contractual clauses yang intinya comply dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Jadi standar itu kita bisa kembangkan secara situasional, termasuk ya apabila di dalamnya ada bentuk kerjasama antara sektor-sektor private dengan sektor-sektor publik atau dalam bentuk PPP scheme, ya, Public Private Partnership Scheme. Kemudian standar keamanan tentu juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya. Ada standar keamanan yang berbasis ISO 27001, ada standar keamanan yang lain, dan itu juga akan sangat tergantung daripada industrinya, ya, jenis industrinya. Keamanan tentu terkait dengan data integrity, data availability, data secrecy, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan daripada Pak Aditya, mengapa pelaksanaan undang-undang ini ke Kominfo? Ya, ini saya rasa di Indonesia ini persoalan laten yang kita hadapi di Indonesia ini adalah persoalan kalau pada masanya Pak Harto itu dulu ada yang disebut dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Jadi dalam konteks implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ya, mungkin ya sementara ini yang menjadi inisiator adalah Kominfo, tentu Kominfo punya kewajiban untuk mengawal. Ya. Tetapi pada sisi lain kita juga bisa melihat ada organisasi-organisasi lain seperti Badan Siber dan Sandi Negara yang banyak berurusan dengan persoalan cyber security dan lain sebagainya yang punya peranan. Jadi sebelum terbentuknya supervisory authority dengan tugas, fungsi, wewenang, dan lain sebagainya yang terelaborasikan secara jelas dan operasional, maka yang dipentingkan adalah koordinasi. Ya. Kalau ada aspek pidananya, ada kepolisian, kemudian kalau ada aspek cyber security issues-nya, Badan Siber Sandi Negara, ada aspek regulasi dan lain sebagainya, ada Kominfo, ya. Kemudian pada sektor-sektor industri tertentu, misalnya sektor jasa keuangan, ada otoritas jasa keuangan, kemudian ada Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi, dalam konteks itu, maka sebelum supervisory authority ini disepakati, ya, maka lembaga-lembaga yang relevan, yang relevan, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya itu tentu berperan. Tidak semata-mata Kominfo, dan saya yakin juga tidak semata-mata Kominfo. Kemudian mengenai data center, ya, ini sebetulnya isu lain. Ya. Data center ini juga isu lain yang terkait dengan persoalan cloud computing untuk private sector, kemudian persoalan cloud computing untuk public sector, dan lain sebagainya. Dan saya rasa saat ini kalau tidak salah sedang diupayakan satu pengaturan yang terkait dengan data center, ya, terutama yang terkait dengan public sector. Ini akan terkait juga dengan data sovereignty dan lain sebagainya. Itu yang tadi terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Miftah. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan itu sudah saya respons sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Ibu Putika. Silakan, Ibu. Ya, Prof, ini berkaitan dengan waktu, kita masih punya 10 menit, dan masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Apakah Prof berkenan untuk menerima mungkin 3 pertanyaan lagi? Oh, silakan, Bu. Silakan, Bu. Baik. Pertanyaan pertama, Prof, dari Imamul Izhar Irhami. Jika mengacu kepada GDPR, maka ada certification bodies yang akan memberikan sertifikasi untuk para pengendali data pribadi.
Nah, di Indonesia ini sendiri belum ada terkait lembaga yang memberikan sertifikasi bagi para pengendali data pribadi. Melihat hal tersebut, apakah bisa nantinya lembaga pengawas data pribadi bermitra dengan ISO atau lembaga lainnya yang memberikan sertifikasi agar para pengendali data pribadi bisa tersertifikasi internasional ataupun nasional? Pertanyaan kedua, apa yang bisa saya lakukan sebagai warga negara untuk menuntut pertanggungjawaban pengendali data pribadi jika data pribadi saya bocor? Sementara sudah menjadi default response dari para pengendali data pribadi untuk membantah terjadinya kebocoran tersebut. Supervisory authority juga belum terbentuk. Ini pertanyaan dari Mas Aris. Yang terakhir, Prof, ada pertanyaan dari ini ada 2 pertanyaan lagi kali Prof ya. John Lennon, perkenalkan nama saya Lennon dari mahasiswa Universitas Bayangkara Jakarta. Pertanyaannya, apakah dengan terbitnya atau disahkannya UU PDP merupakan solusi terakhir atas permasalahan perlindungan dan kebocoran data? Kemudian pertanyaan terakhir dari Bu Fuji Kadria Zulaika. Perlindungan atau proteksi data pribadi ini sebenarnya subjek yang dilindungi masyarakat atau individual, tapi pembobolan banyak terjadi di level provider, pebisnis, atau korporasi. Jadi apa bukan sebaiknya yang disiapkan adalah sosialisasi, kesiapan dan enforcement bagi pebisnis atau pelaku usaha, bukan justru sosialisasi kepada masyarakat. Demikian Prof, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan-pertanyaannya juga bagus ya. Saya mulai dari pertanyaan Pak Imam ya, Pak Imam tentang mengacu kepada EU GDPR, kemudian terkait dengan certification bodies ya. Kalau kita cermati di EU GDPR, salah satu peran daripada supervisory authority itu memastikan standar untuk sertifikasi. Saya mengharapkan bahwa supervisory authority yang dibentuk di Indonesia ini nanti juga mempunyai kewenangan dalam hal certification, ya, sertifikasi untuk certification bodies dan dalam konteks itu harus terbuka kemungkinannya bekerja sama, ya, termasuk dengan International Certification Organization dan lain sebagainya. Tinggal kemudian bagaimana diatur mekanismenya, ya, dan lain sebagainya. Bahkan di EU GDPR juga terkait dengan sertifikasi yang terkait dengan data protection officers dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan salah satu kewenangan daripada supervisory authority yang saya rasa tidak apa-apa untuk dikerjasamakan dengan pihak manapun sepanjang itu memberikan benefit yang besar kepada masyarakat. Ya, dalam konteks perumusan kebijakan publik dan regulasi, ya, apapun pilihan-pilihan itu harus kita explore. Ya. Dalam konteks good regulatory practices itu yang disebut dengan exploring alternative to regulation. Jadi kita harus mengeksplor berbagai mekanisme yang bisa tersedia, yang bisa memastikan bahwa aturan itu bisa nantinya berlaku secara efektif, efisien, dan koheren, level of compliance-nya tinggi, sehingga tujuan intervensi regulasi itu tercapai. Kalau menurut saya itu harusnya terbuka. Kemudian hak subjek data kalau terjadi kebocoran. Jadi memang undang-undang ini sebetulnya sudah memberikan beberapa ketentuan semacam ketentuan payung gitu ya untuk memberikan dasar untuk mengajukan kompensasi ya ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak subjek data ya. Tetapi yang saya harapkan di dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini, tentu pelaksanaan hak-hak dari subjek data itu mungkin bisa dilakukan secara berjenjang. Ya. Yang pertama misalnya mekanisme komplainnya seperti apa dalam konteks kaitannya dengan supervisory authority. Kemudian ada mekanisme penyelesaian sengketa yang misalnya pure out of court settlement, ya, yang berbasis kepada negosiasi, alternative dispute resolution, dan kemudian jika memang ada contractual, karena there is no arbitration without arbitration agreement, bisa diselesaikan melalui proses arbitration. Dan kemudian tentu terbuka juga kemungkinan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Ya. Dan kalau itu terkait dengan kerugian misalnya, menarik sekali beberapa putusan dari European Court of
justice ya yang terkait dengan perlindungan data pribadi, bagaimana menghitung apa yang disebut dengan recoverable damage ya, kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya. Apakah yang sifatnya hanya direct and physical, ataukah bisa misalnya mencakup moral damage ya. Moral damage by definition adalah pain, suffering, humiliation dan lain sebagainya. Atau yang sifatnya indirect, yang remote and speculative damage dan lain sebagainya. Tentu kita perlu ada mekanisme seperti itu ya. Karena prinsipnya kompensasi atau ganti rugi atas pelanggaran hak-hak subjek data itu sifatnya harus memulihkan kepada keadaan korban, kepada keadaan semula sebelum terjadinya accident atau insiden atau apapun yang menimbulkan kerugian ya. Dalam hukum itu kita kenal dengan restitutio ad integrum. Kemudian dari Pak John Lennon atau Mas John Lennon, apakah Undang-Undang PDP adalah solusi terakhir? Saya rasa Undang-Undang PDP itu baru awal, ya, baru awal dari pelindungan data pribadi. Oleh karenanya PPI Leiden menginisiasi bagaimana ini arah implementasinya, karena dia bukan akhir, tetapi dia baru awal, ya, dan baru memberikan ketentuan-ketentuan dasar tentang pelindungan data pribadi. Kemudian dalam Bu Fuji dalam konteks pelindungan data pribadi, siapa yang dilindungi, apakah masyarakat atau individu? Ya, karena Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini dasarnya adalah melindungi hak-hak dasar manusia, ya, privacy manusia sebagai hak dasar. Kita tahu bahwa privacy itu ada informational privacy, ada communication privacy, ada territorial privacy, dan ada bodily privacy. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini secara khusus mengatur tentang information privacy. Jadi sifatnya individual, tetapi sekelompok individu ya atau data dari sekelompok individu yang diproses misalnya oleh data controller ya, kemudian diserang oleh pihak ketiga ya, oleh hackers atau apapun, itu bisa menjadi kerugian kepada masyarakat. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa perlindungan data pribadi is good for business. Ya. Data protection is good for business. Karena kalau suatu, katakanlah, korporasi ya, melindungi data pribadi dari nasabahnya, pertama mereka ada trust, ya. Ada kepercayaan. Kalau ada kepercayaan, ada transaksi. Kalau ada transaksi, ada keuntungan. Dan dengan pelindungan data pribadi biasanya sangat memperhatikan tentang aspek keamanan data. Ya. Dan itu akan pada akhirnya menguntungkan dunia usaha. Jadi data protection is good for business. Ya. Jadi perlindungan data pribadi itu baik bagi dunia bisnis, ya, baik bagi masyarakat dan seterusnya. Oleh karena itu maka sosialisasi. Kalau kita berbicara tentang masyarakat, ya pertama tentu masyarakat dari sisi individual. Kedua, masyarakat dari sisi entity ya, dalam konteks sosialisasi kepada entitas atau bahkan asosiasi. Dengan pendekatan co-regulatory approach, maka bisa sebetulnya asosiasi-asosiasi industri tertentu itu bisa mengembangkan semacam code of conduct atau standard of practices yang bahkan bisa lebih tinggi daripada aturan yang ada di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, sehingga mereka bisa nantinya melakukan transfer of personal data yang sifatnya cross border, bahkan dari dan ke negara-negara yang standar perlindungan data pribadinya tinggi. Saya rasa itu yang bisa saya jawab pertanyaan Pak Imam, Mas Aris, Mas John Lennon, dan Ibu Fuji. Ya. Demikian Bu Putika, saya kembalikan pada Ibu Putika. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Kami yakin materi yang disampaikan dapat menambah wawasan kepada seluruh peserta.